Halo, kembali lagi di VAR Podcast yang bakal ngomongin terkait properti, financial, dan relationship. Nah, kali ini kita tetap akan melanjutkan pembahasan kita sama narasumber kita. Ada Pak Antomi selaku yang sudah berpengalaman ya, praktisi di perbankan, ex Vice President di salah satu perbankan di Indonesia, dan juga siapa lagi kalau bukan dengan CEO VAR Capital Indonesia dan juga Malaysia. Nah, jangan bosan-bosan, tetap pantengin podcast kita ya, 1% Club. Dan di kali ini kita akan bahas topik terkait banyaknya tentang finansial. Nah, untuk menjembatani diskusi kita kali ini nih Pak, ada isu yang juga sangat meresahkan kita, terutama generasi-generasi emas kita Pak, millennials dan Gen Z kita, yang sangat sekarang susah karena terjerat banyak hutang. Jadi ada data mengatakan 54% generasi muda kita itu terjerat hutang, Pak. Hutangnya itu dari berbagai sumber, dari pinjol dan juga mungkin ada hutang di perbankan. Cuma ya memang secara data kita baca itu memang dari platform-platform pinjaman online. Nah, sebenarnya setelah kita cari-cari tahu lagi nih, Pak, kenapa sih sebenarnya sumber masalah ini datang terkait dari lifestyle, adanya mungkin satu istilah impulsive buying Pak ya. Mungkin Pak Antomi dan Pak Faizul agak familiar Pak dengan impulsive buying Pak? Boleh dijawab Pak? Boleh dijawab Pak? Ini pertanyaan Pak. Ya. Nggak ada intonasinya. Iya. Kita nggak tahu kalau sudah terlempar atau enggak ya. Boleh dijawab Pak. Familiar nggak Pak dengan istilah terkait impulsive buying, atau ternyata sebenarnya di Malaysia juga terjadi fenomena impulsive buying Pak di masyarakatnya? Ya, kayaknya itu adalah fenomena sekarang ya. Karena I think mentality orang sekarang tuh is that I have to have it now. Ya, mungkin zaman kita ya yang udah pertuhan ini dulu kita tuh udah kebiasaan dulu ya waktu zaman muda whereby kalau kita tuh mau order taksi kita perlu tunggunya 20-25 menit baru sampai taksinya. Benar. Sekarang nih tunggu 7-8 menit, lama cancel, cari yang baru ya. So jadi karena social media, karena pengaruh teman-teman, karena melihat orang lain, kita kan cuma manusia ya. Kita tuh biasanya maukan apa yang orang lain juga ada. Jadi nggak aneh ya menurut saya, berdasarkan apa yang sekarang nih mentality I want it now, aku maunya sekarang. Banyak orang tuh ya suka impulsive buying. Cuma bedanya mampu ataupun enggak ya. So nggak salah kalau mau impulsive buying, kalau memang mampu ya udah terserah ya. Aku juga dalam kategori impulsive buying, tapi so far nggak sampai meminjam ya untuk beli apa-apa barang gitu loh. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah tidak mampu, Pak. Makanya data mengatakan, oke. Alright. Nah, permasalahannya adalah terkait fenomena impulsive buying ini yang terjadi di generasi muda kita. Kebanyakan generasi muda kita sebenarnya secara finansial tidak mampu, karena sebenarnya dia nggak tahu juga ya Pak cara mengukur finansial dia seperti apa, yang nanti sebenarnya akan kita bahas nih 1% Club, gimana sih cara kita menilai finansial kita. Nah, dan juga Pak Antomi juga sebagai Vice President di salah satu perbankan yang memang udah cukup banyak menilai dulu ya Pak calon debitur gitu ya Pak terkait profil finansial orang. Nah, juga nanti akan menyampaikan sedikit banyaknya bagaimana kita mengatur dan bagaimana perbankan menilai suatu profil keuangan si calon finansialnya. Nah, sebelum ke sana Pak, ngomongin impulsive buying yang tadi gitu Pak ya. Menurut Pak Antomi terkait impulsive buying itu sendiri, apakah memang cukup merasa istilahnya kayak Bapak menilai nih generasi kita di generasi muda kita lah, kita bilang millennials dan Gen Z, apakah Bapak melihat satu fenomena itu nggak di generasi muda kita? Bicara mengenai impulsive buying, sebenarnya kalau di Indonesia impulsive buying itu memang secara strategi marketing memang sudah dibuat. Mulai dari tahun 2000-an udah dibuat. Mungkin kalau kita korelasikan ke produk perbankan zaman dulu itu sudah ada produk-produk yang impulsive buying-nya lebih kepada fashion ataupun electronical.
Cuma bedanya adalah pada saat zaman dulu itu, pinjaman hanya diberikan dengan kapasitas orang yang mampu untuk membayar. Artinya ada disiplinary di situ dan juga ada tanggung jawab. Fenomena yang terjadi sekarang adalah pemberian pinjaman terhadap orang-orang yang bank bilang tidak mampu, tapi institusi lain di luar bank mengatakan mereka mampu dan mereka berani untuk memberikan pinjaman. Nah, akhirnya menjadi bola salju yang akan menggulung menjadi lebih besar. Jadi kalau bicara mengenai fenomena sekarang, kalau kita garis bawahi adalah pemberian pinjaman terhadap orang yang tidak dalam kapasitasnya. Mungkin itu akar permasalahannya. Oke, berarti permasalahannya bukan dari sisi fenomena impulsif buying ya Pak ya, tapi dari fenomena memang si personalnya Pak ya. Personalnya. Nah, berarti salah satu juga penyebab dari impulsif buying ini yang menjadi masalah karena memang ketidaktahuan memang banyak anak muda kita yang terkait literasi keuangan nih Pak. Ya, betul. Benar. Nah, kalau misalnya nih dari pandangan Pak Antomi sendiri nih terkait menilai suatu profil finansial keuangan seseorang lah, kayak gitu. Nah, apa sih Pak unsur-unsur utama gitu dalam kita menilai finansial kita dan mungkin ada unsur-unsur tambahan lagi yang lainnya gitu. Pemberian pinjaman rupanya juga jadi berpengaruh terhadap aspek moral rupanya. Jadi bola saljunya bisa menyambar ke wilayah-wilayah lain gitu ya. Jadi memang sebenarnya semua financial institusi harus juga ikut bertanggung jawab dalam pemberian pinjamannya. Artinya ada resiko yang terjadi jika pemberian pinjaman itu, pemberian kredit itu diberikan kepada orang-orang yang memang tidak mampu membayar. Karena kan terjadi gulungan yang lainnya. Nah, bicara mengenai literasi keuangan, kalau kita tarik akhir tahun 90 ataupun awal tahun 2000, di situ mulai kredit consumer di Indonesia hidup gitu ya. Nah, kemudian tidak lama dari situ muncul lagi SLIK diadakan. Sahabat, zaman itu namanya masih SID, Sistem Informasi Debitur gitu ya. Nah, dampak yang sudah dirasakan adalah orang-orang yang cukup dewasa. Artinya dia mau ngambil pinjaman rumah jadi nggak bisa, mau ngambil pinjaman kartu kredit jadi nggak bisa gitu ya. Karena memang kredit skornya menjadi terdampak. Nah, itu kan ada terhadap segmentasi yang mampu. Tapi yang menarik adalah sekarang diberikan kepada segmentasi yang tidak ada kapasiti untuk membayar. Mereka belum punya tuh literasi yang seperti orang-orang sebelumnya. Jadi tadi juga ada obrolan bahwa oh kalau di Malaysia di tipe pekerjaan apapun, kalau misalnya ada record orang itu tidak membayar, bahkan nggak cuma kredit tapi telepon aja nggak bayar juga nggak apa namanya bakal nggak diterima. Nah di Indonesia tuh belum masuk sampai selevel itu. Jadi tingkat kehati-hatian sebagai seorang debitur pun jadi belum belum terpapar ilmunya. Jadi menurut saya pemahaman literasi keuangan jadi penting. Oke, baik. Nah, kalau untuk Pak Faizul, kalau di Malaysia sendiri kita juga VAR Capital itu udah memang merambah ke financial screening, Pak ya, yang dimana juga mengakses dan menilai unsur-unsur finansial keuangan seseorang. Nah, boleh disampaikan sedikit nggak Pak terkait unsur-unsur apa sih sebenarnya yang memang kita perlu perhatikan dalam finansial kita gitu? Alright. Konteksnya misalnya ketika memang kita mau membeli sesuatu. Nah, membeli sesuatu itu kan memang ada unsur emosional dan kapasitas ya Pak ya. Nah, terkadang kita selalu karena kita tidak paham konteks kapasitas kita, jadi kita terdorong semua ke emosional kita nih Pak untuk ya udah bisa belilah dengan cara apa ya udah kita pinjam aja gitu. Nah, tapi kalau sebenarnya kita paham nih, oh aku tidak punya kapasitas di sana dalam artian finansial aku tidak cukup. Kalaupun aku minjam, aku tidak akan bisa bayar. Kadang kan orang nggak ini apa ya. Kadang yaudah minjam aja dulu nanti cara bayarnya mungkin besok ada rezeki turun dari langit gitu Pak ya. Nah jadi dia tidak punya ukuran yang jelas terkait finansial dia dan kemampuan sanggup nggak sih sebenarnya dia membayar pinjaman kalau misalnya dia minjem gitu Pak. Karena kalau meminjam daripada bank tuh kan mereka tuh udah lihat ya financial profile-nya tuh. Kalau contohnya utang per bulan melawan gaji itu melebihi daripada 70%, bank itu akan reject. Boleh diulang tadi Pak? So contohnya setiap kali bank tuh bakal meluluskan pinjaman ya, apa-apa personal loan ataupun credit card ataupun car loan ataupun mortgage ya. Mereka tuh akan lihat DSR.
DSR itu adalah debt service ratio. So mereka tuh akan lihat komitmen per bulannya tuh adakah melebihi 70% daripada penghasilan per bulan. So Cicilannya. ya, so jadi contohnya kalau gajinya contoh ya 20 juta nih, tapi komitmen per bulan daripada mobil sama uh, uh, properti udah sampainya 15 juta. Kan udah 75% nih. 15 daripada 20 juta itu udah 75%. Jadi dia nggak akan bisa dapat loan daripada bank untuk buat personal loan ataupun apa-apa. Nah, melainkan contohnya credit card fasilitasnya tuh udah di-approve sebelum mereka tuh udah banyak hutangnya gitu. Nah, so jadi kita tuh selalu ngomong kepada orang whereby kalau boleh daripada segi prioritas keuangan tuh mobil tuh jangan beli dulu. Ya, karena loan ataupun pinjaman untuk mobil tuh mudah didapati berbanding dengan rumah ya. Correct. So jadi fokus pertama kalau saya ini fresh graduate yang kerjanya udah 2-3 tahun, ada rencana mau beli rumah in the next 1 to 2 years. Pertama kali saya akan ambil credit card dulu untuk pastikan saya tuh bankable. Nomor 2, baru saya akan pergi buat pinjaman KPR. Ketiga, udah lulus itu baru contohnya beli mobil. Ya, so jadi kalau di Malaysia tuh jelas ya, kalau nggak cukup daripada segi DSR-nya itu mereka tuh loan-nya tuh nggak akan di-approve. Nah, hari ini mungkin udah ada fenomena baru BNPL ya, buy now pay BNPL. later. Iya. Ya, pinjol kalau di sana tuh belum nggak laku, nggak ada. Di Malaysia pinjol nggak ada, Pak? Nggak ada. Oke. Judol ada. Oke. Pinjol nggak ada, tapi judol ada. Oh, kakaknya ada ya judul. Ya, kita kan saudara. Saudara pinjol Pasti judul ada saudara. lah dikit-dikit tuh. Ya. So jadi kenapa kita tuh nggak ada pinjol? Mungkin karena nomor satu tuh kalau kita bikin personal loan daripada bank secara resmi itu rate-nya juga nggak mahal, sekitar 7%. Oh, Ya, berbeda di Indonesia. iya. So jadi karena rate-nya tuh murah sekali ya. Jadi bisnis model pinjol itu nggak ada. Ya. Ya, karena kalau mau di-charge 12% siapa aja yang mau ke Amerika. Mm. Ya, melainkan benar-benar nggak bisa. Dan biasanya kayak pinjol gini mungkin mereka tuh target orang yang udah blacklist. So blacklist ini maksudnya udah ada pinjaman kepada bank, udah di blacklist karena nggak bayar. Ya, yang itu mungkin bisa dapat 15-18%. 20% juga ada. Tapi dikit amountnya. So jadi impulsive buying tuh kayaknya wujud aja di Malaysia ataupun di Indonesia, cuma bedanya tuh skillnya gimana. Nah, yang paling ngeri impulsive buying yang aku pernah dengar di Qatar. Nah, mau dengar nggak? Dia umurnya 25 tahun nih, kerja pertama nih, kerjanya udah baru 6 bulan udah capek. Jadi dia tuh mau bikin personal loan 1 miliar untuk celebrate birthday-nya 1 bulan di UK. Oke. Ini real ya, Pak ya? Real. Real. Nah, cuma bedanya income dia itu di sana tuh sebagai fresh graduate yang umurnya 25 tahun sekitar berapa ya? 80-an. 100 juta per bulan. Oh, 100 juta. Ya. So lu buat loan 1 M untuk celebrate birthday-nya 1 bulan ya. Tapi penghasilan lu per bulan udah 100. Nah, jadi masih mampu gitu lah. Tapi still gila ya. Ya, daripada segi impulsifnya tuh masih gila. Lu cuma umur 25 tahun ngapain mau belanja 1 M? Tapi kalau dinilai dari kapasitas keuangannya dia mampu ya, Pak ya? Bisa kita kategorikan mampu ya? Kayaknya mesti papa mamanya bayar tuh. Kayaknya ya. Nah sebenarnya itu Pak yang mau kita cari tahu nih sebenarnya gimana sih cara ngitungnya gitu ya, dengan penghasilan kita, standar penghasilan kita sekian, bagaimana kita bisa dapat loan-nya itu yang memang kita mampu bayar kayak gitu ya. Nah tadi mungkin Pak Faizul tadi ada singgung debt burden ratio ya Pak ya, yang dimana itu kayak sebenarnya formula yang sebenarnya 1% Club juga bisa tahu dan hitung ya Pak ya. Nah kalau di Indonesia juga berlaku itu Pak ya? Sangat berlaku. Di Indonesia kebanyakan menggunakan DBR bahasanya, debt burden ratio. Tapi sebenarnya antara debt burden ratio sama debt service ratio itu sama. Pada dasarnya sudah melihat dari secara kredit bureau. Biasanya yang kita acu adalah yang Slick punya. Gitu. Nah, memang masing-masing bank menganut perbedaan, balik lagi risk appetite.
Ada yang maunya 35%, ada yang maunya 70%, ada juga yang konservatifly di tengah 50%. Jadi tergantung dari banknya itu sendiri maunya di mana. Nah, cara ngitungnya adalah ya tadi ya, kalau gaji kita itu adalah 20 juta dan debt service ratio atau debt burden ratio-nya itu adalah 50%, maka kewajiban hutang cicilan kalau di Indonesia itu bahasanya, cicilan yang harus dibayar itu maksimum hanya ada di 10 juta aja karena 50%. 50 juta sisanya itu dipakai untuk biaya hidup gitu. Jadi persentasenya aja yang berbeda. Oke, baik. Nah, kalau untuk dari apa namanya the burden ratio ini terkait berarti setiap perbankan itu punya Bisa beda-beda. standarnya juga Iya, beda-beda ya, Pak ya. betul. Tapi ini berlaku di pinjol-pinjol nggak, Pak ya? Kayaknya nggak ada ya Enggak, orang pinjol pinjol-pinjol enggak. melakukan Iya, screening-screening yang seperti ini, Pak ya. enggak. Kayaknya ada, cuma formulanya berbeda sekali sama Formulanya gimana, Pak? nggak tahu. Nggak tahu. Saya pikir Pak Faizul mau ngelontari jokes ini tadi. Enggak. Karena aku tuh ada temannya yang bikin bikin kayak gitulah, meminjam uang kepada mereka yang udah blacklist dan sebenarnya nggak ada kemampuan untuk membeli produk tersebut. Dia jualnya gitar sama iPhone. Ya. So, dia tuh bikin cicil 36 bulan, 48 bulan. Jadi dia tuh memang udah ekspektasinya NPL-nya berapa charge-nya. Malah Oke. dia tuh kalau NPL tuh dia lebih suka. Jadi karena kalau NPL tuh dia bisa bikin bunganya double. Hmm. Jadi teman bisnisnya tuh actuarial science ya. Mereka udah bidang mathematical model untuk bikin Ya. hasil untung gitu. It's very profitable. Ya, so jadi pasti ada formulanya dan the main plan ataupun the most important item bisa collect nggak? Itu aja. Iya. Ya. Karena mungkin bunga lu 100% tapi kalau nggak bisa collect ya udah tutup juga bisnis lu. Tadi kalau tetap masih menyinggung yang debt burden ratio, Pak, itu yang dikatakan misalnya nih 50% itu apakah memang hutang-hutang yang keseluruhan? Berarti kalau misalnya hutang kita sama seseorang itu masuk juga nggak, Pak? Kalau tidak terrecord Aha. dalam salah satu biro, maka bank tersebut tidak bisa lihat. Oh, oke. Berarti yang memang harus terrecord di salah satu biro ya, Pak ya. Oke, berarti ini juga apa namanya? Kalau di Indonesia ada yang namanya SLIK ya, Pak ya. Ya. Nah, berarti ketika kita mau melihat porsi hutang kita berapa persen kita punya porsi hutang yang menjadi acuan dari SLIK itu, Pak. Salah satunya. Apakah memang perbankan mengambil parameter mutlak gitu? Dia ngambil dari hanya dari sebatas laporan SLIK itu dia punya hutang sekian atau ada unsur tambahan lagi, Pak? Secara mutlak tidak, tapi SLIK itu adalah komponen yang sangat reliable secara data. Jadi memang salah satu pengukuran terbesar itu menggunakan SLIK. Kemudian ditambahkan lagi ada beberapa variabel seperti verifikasi atau apa namanya melihat income-nya dia. Tapi memang SLIK memiliki komponen terbesar. Oke, tapi kalau di SLIK kita itu kan hanya bisa apa namanya merecord kayak dari pihak pinjaman-pinjaman perbankan nih, belum pinjaman-pinjaman yang lainnya gitu, Pak. Oke. Yang menarik lagi adalah pinjaman-pinjaman. Jadi ada yang namanya istilah channeling gitu ya, di mana ada portfolio yang si multi finance ataupun fintech itu punya yang dibeli oleh perbankan. Nah, itu bisa direcord di dalam perbankan. Makanya kalau kita lihat Gen Z sekarang, saya nggak punya hutang di perbankan, tapi kok saya ada di SLIK. Padahal saya hutangnya ada di pinjol. Nah, karena portfolio tersebut itu sempat atau sudah dibeli oleh perbankan, makanya terdaftar di sistem informasi debitur. Nah, kalau misalnya nih pemasukannya kita nggak tetap nih, gimana kita cara ngitung ini kita porsi pinjaman kita? Oke, pemasukan tidak tetap tarikan awalnya adalah apakah bank suka atau tidak dengan customer yang berpenghasilan tidak tetap, itu dulu sih sebenarnya. Cuma mungkin kalau mau ambil ininya diambil rata-rata 3 sampai dengan 6 bulan. Diambil rata-ratanya. Ini berlaku juga, Pak, di Malaysia atau 6 bulan juga? Oke, baik. Nah, kalau misalnya tadi nih ada istilahnya, saya juga pernah baca ada yang namanya juga repayment capacity, Pak. Apakah boleh di ini nggak, Pak? Boleh diedukasi nggak terkait
istilah repayment capacity ini kepada 1% Club kita, Pak? Repayment capacity pada dasarnya sangat nempel banget sama DBR. Artinya kapasitas dia untuk membayar sebesar apa gitu. Itu bukan sesuatu yang secara formulatif. Jadi biasanya yang formula itu adalah DBR. Jadi repayment capacity itu lebih kepada kita menilai nasabahnya memiliki kapasitas untuk pembayaran atau tidak, iya atau tidak, lebih ke situ. Nah, kalau untuk di Malaysia apakah DBR dan repayment capacity ini menjadi suatu tolak ukur juga nggak Pak dalam menghitung suatu profil finansial? Mulanya hitung DBR, lepas itu kiranya repayment kapasitas, lepas itu baru bank tuh bisa tahu berdasarkan ini berapa pinjaman yang layak diberikan daripada segi personal loan ataupun mobil ataupun properti. Nah, berarti sebenarnya ketika kita punya pengetahuan ya Pak ya terkait cara menghitung DBR, cara menghitung repayment capacity, sebenarnya kita juga udah bisa mengetahui kapasitas finansial kita nih Pak ya. Nah, berarti itu kuncinya 1% Club. Jadi coba kalian cari tahu. Tadi udah disinggung tuh gimana cara kita menghitung DBR kita, cara menghitung repayment capacity kita, sehingga sebelum kalian mengajukan pinjaman-pinjaman, kalian itu tidak terjebak dengan yang namanya hutang tidak terbayar. Gitu Pak ya. Nah, kalau ngomongin laporan SLIK nih Pak. Kalau di laporan SLIK itu kan biasanya ada statusnya Pak ya. Kalau kita sebut ada call 1, call 2, call 3. Kalau di sini di Indonesia Pak. Kalau di Malaysia istilahnya CITOS ya Pak ya. Kalau laporan kredit itu. Nah, kalau terkait call itu sebenarnya apa sih Pak gitu? Apakah itu warning dalam membaca laporan SLIK kita atau apa istilah call-nya itu? Call itu kepanjangan dari collect. Posisinya. Jadi itu adalah pengkategorian karakteristik nasabah. Jadi pengkategoriannya. Jadi kalau kita bicara, jadi itu 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu posisinya. 5 itu sudah paling ujung gitu ya. 1 itu adalah posisi nasabah itu dalam posisi lancar. Jadi pembayaran lancar, tidak ada tunggakan gitu. Nah, 2 itu muncul pada saat tunggakan itu sudah terjadi gitu ya. 2 itu saya lupa angka aslinya sampai dengan 90. Jadi sudah lewat 30 itu udah masuk ke collect 2 gitu ya. Nah, di situ pada saat 2 biasanya terjadi ada yang dibilang keterlambatan pembayaran. Nah, collect 2 itu kalau misalnya kita lunasin dia akan cepat kembali lagi ke collect 1 gitu. Jadi posisinya lancar. Nah, biasanya perbankan sudah melihat alert itu mulai dari collect 2. Jadi kalau misalnya sudah terjadi ada nasabahnya di collect 2, itu akan dinilai akan ditanya lebih jauh apa yang terjadi. Kalau cuma masalah keterlambatan bayar aja, maka suka ada toleransi yang masing-masing bank suka berikan. Tapi berbeda apabila sudah terjadi collect 3. Artinya memang ada ketidakbayaran udah lewat dari kalau nggak salah 90 hari. Oke. Nah, kalau di Malaysia sendiri CITOS itu unsur dalam penilaian reportnya itu kalau kita kan di sini Pak di Indonesia call 1, call 2, call 3 sampai call 5 nih Pak. Dan biasanya di perbankan kita alertnya itu di call 2 ya Pak ya. Kalau di Indonesia, kalau di Malaysia gimana Pak? Biasanya sama. Lebih kurang lebih sama. Bedanya kita mulanya daripada kosong. So kosong tuh maksudnya zero tunggakan. 1 tuh 1 bulan telat. 2 tuh maksudnya 2 bulan telat. Kita tuh mulanya dari kosong. So rekod yang paling baik adalah rekodnya kosong terus. Dia bukan kayak waktu exam dulu ya. Iya. Exam dulu kita mau tinggi paling banyak markanya lagi bagus ya. Sekarang nih enggak, kita mau kosong aja. Oke. Nah, rekod kita tuh disimpan selama 12 bulan. Jadi kalau kita tuh membuat onar ya, 11 bulan yang lepas rekodnya masih ada. So jadi dosa keuangan tuh bisa dilihat dengan jelas oleh semua pihak yang membayar untuk report. Yang harganya cuma 9.000. Oh, untuk CITOS itu pengecekan, tadi ya. pemeriksaan. Lengkap tuh dosa keuangan kita tuh bisa dilihat oleh banyak parti hingga 12 bulan ke belakangnya. Tapi kalau di Malaysia sendiri untuk kita mengakses laporan itu Pak, kayak CITOS tadi, kalau di Malaysia itu secara kita harus pakai pihak ketiga atau kita datang ke perbankan atau gimana Pak?
Dia pihak yang di approve aja. Oke. Kita sendiri bisa nih. Mhm. Secara individu kita bisa. Iya, Indonesia Ya. juga gitu. Kalau yang untuk PT hanya PT yang berdaftar aja dengan ya program situasi yang memenuhi terma dan syarat baru bisa. Kayak kita berdaftar. Jadi kita tuh dengan konsen customer ya. Nah, kita tuh bisa menarik rekod dia. Oke. Misalnya Nah, kalau kita Pak orang Indonesia misalnya mau dapat slick report itu biasanya kayak mana, Pak? Kalau individual harus kita pribadi sudah punya akses, OJK udah memberikan akses kepada individual pribadi untuk bisa melihat record kita sendiri gitu. Tapi kalau untuk institusional itu memang dibatasi hanya beberapa tipe industri aja. Jadi most likely financial industry. Oke. Menarik kalau misalnya tadi OJK sudah memberikan fasilitas kita ya Pak ya untuk kita melakukan pengecekan sendiri. Nah itu melalui apa Pak? Nanti bisa kita mention nih untuk 1% Club biar Nanti bisa. bisa dicari, itu Mhm. adalah pengecekan slicknya, itu bisa di Google kok, cukup mudah. Jadi memang itu fasilitas yang diberikan oleh OJK kepada masyarakat. Oke, siap. Nah terkait tadi kita menilai unsur-unsur finansial kita Pak ya. Nah dari perbankan nih kita ngomongi kembali lagi di obrolan awal kita yang tadi tentang KPR nih Pak yang udah kita ngobrol. Nah kan sedikit banyaknya banyak banget ya dan setiap perbankan itu punya penilaian beda-beda nih terhadap calon debiturnya. Yang udah di-mention Pak Faizul juga nih how to be bankable biar memang perbankan itu yang nyari kita bukan kita yang cari perbankan. Nah, boleh dari Pak Antomi dulu men-sharing Pak gimana sih biar kita tuh bisa jadi bankable gitu. Oke. Pada dasarnya menjadi bankable di Indonesia tidak sulit, karena banyak variasi produk, individual, produk konsumen itu bisa, memberikan kayak kayak, produk kredit kredit ya. Bahkan sebenarnya tadi sempat saya mention sampai pinjol ataupun paylater pun, itu bisa membuat individu menjadi bankable. Karena memang terikut sampai dengan perbankan. Gitu. Tapi memang bagusnya adalah produk-produk, perbankan murni ya, seperti, bisa personal loan, bisa kartu kredit gitu ya. Mulai dari yang kecil, lakukan disiplin pembayaran, gunakan, ada transaksi makin bagus. Kenapa? Karena jadi ada record di mana transaksi itu dilakukan ataupun pembayarannya seperti apa. Nah, setelah itu bank akan bisa melihat bahwa kita sebagai nasabah cukup disiplin dalam melakukan pembayaran, cukup bertanggung jawab di dalam pemberian fasilitas pinjaman. Nah, di situ kita akan menjadi record yang bagus secara baik. Oke, kalau dari sisi Pak Faizul yang udah juga praktisi terkait financial screening how to be bankable Pak untuk 1% Club kita. sama mulakan aja dengan facility yang kayak credit card karena nggak perlu bayar, right? Nggak ada interest ataupun bunga yang perlu dibayar kalau kita bayarnya on time. Mulai aja dari situ. Savings account nggak dikira ya. Di sini Betul. juga nggak sama ya. Nah, savings account nggak perlu pinjaman. Pinjaman. Any form of pinjaman. So, mobil, personal loan, credit card ataupun properti itu kan yang normal ya pinjaman Iya. cepat ya. Yang paling murah percuma dan banyak sebenarnya kegunaannya credit card Credit card, betul. ya karena Ya. banyak buy one free one promo. Kalau Ya. beli jus dapat buy one free one, Betul. ada diskon restoran, collect point lagi, Ya. bisa terbang secara percuma bila poinnya ada cukup. Jadi mulai dari situ aja. So apa-apa dan cuma daripada segi mungkin financial literacy-nya itu jangan kesilapan yang banyak dibuat oleh orang adalah mereka tuh pikir bila aku udah ada credit card aku perlu tukar lifestyle aku karena aku udah ada uang. Iya. Enggak, lu cuma ada card utang gitu. Lu cuma ada card utang, lu bukan ada uang. Iya. So jadi kalau contohnya biasanya daripada segi rutinnya tuh minum Starbucksnya 2 kali seminggu, nonton movie-nya 2 kali seminggu. Banyak orang tuh bila udah ada credit card ditukar hari-hari Iya. ya. Jadi udah jadi from bisa kepada nggak bisa bayar gitu. Nah, jadi itu jadi masalah. Jadi nasihat saya ataupun saranan saya tuh bila udah ada kredit card tuh jangan kita tukar pola pembelanjaan kita. Umpama kita tuh nggak ada kredit card, cuma bedanya apa yang bisa kita bayar cash ataupun mobile wallet sebelum ini
tukar aja ke kartu kredit card biar dapat diskon, promo, bisa kumpul poin, bisa travel percuma. That's how smart people do it. Macam contohnya kredit card aku gunakan untuk bayar perbelanjaan bisnis. Gimana pun perlu dibayar ya. Iya. Oh, kenapa nggak dibayar gunakan kartu kredit card, bisa collect poin beratus ribu setiap bulan, dan karena itu aku terbang business class, first class, percuma. Karena itu, gimana pun aku masih perlu berbelanja ke arah itu. Bedanya aku nukar medium pembayarannya itu berbanding menggunakan cash ataupun transfer kepada kredit card dulu. Oke. Berarti bentuk pinjamannya ini terkait kredit card ya Pak. Kalau misalnya pay later itu enggak ya? Atau lagi kan sekarang ada kayak kredit card online ya Pak ya. Yang dia tuh nggak ada unsur fisik cardnya gitu. For me ya, kalau mungkin bisa lupa mau ngomong nih. If you have to borrow money ya untuk membeli produk tuh, you shouldn't buy. Melainkan produk tuh bisa menghasilkan uang ataupun income. Itu aja contohnya produk yang saya kasih stem halal untuk meminjam ya. So, contohnya buat pinjaman untuk buat kursus ataupun education that's program good. untuk Yeah. menambahkan income. Nah, mobil ataupun motosikal ya perlukan untuk kita tuh ke kerja ataupun mencari rezeki gitu ya. Oke, ya udah Yeah. pinjam gitu. Properti itu kan juga investment ya yang bisa menghasilkan uang. Yeah. Ya, bagian itu bagus. Soalnya banyak orang tuh meminjam atas beli baju, ya beli kasut gitu kan. Itu semua nggak bisa hasilkan apa-apa. Nampak coolnya cuma bentar doang. Alright. So mungkin setelah ini provider kredit card akan berterima kasih nih kepada kita karena kita bayar kita. Oke, jadi how to be bankable, small stepnya coba lakukan pinjaman, tapi tetap ya kita harus menilai pinjaman kita yang smart ya. Mungkin sekian podcast kita kali ini terkait how to be bankable, dan kita juga sudah banyak tadi menjelaskan terkait ilmu-ilmu bagaimana mengukur finansial keuangan kita. Oke, terima kasih 1% Club. Stay tune terus di channel kita dan episode-episode selanjutnya, dan tetap dukung channel YouTube kita dengan cara apa? Like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. Dan ketika kalian punya request topik, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih 1% Club. Bye. Dia ada poin lagi tadi. Apa Pak? Hah? Tommy ada poin lagi tadi dia mau ngomong. iya, Pak. Ya. Udah, nggak apa-apa. Pak. Lupa tadi apa? Boleh. Iya. Tadi apa ya? Hah? Tadi pertanyaannya apa ya? Sampai lupa. Pay letter Pak, online. BNPL Oh, ini yang apa beli item itu. kredit card itu tanpa fisik. Masih record kan? Oke. Boleh Pak. Maaf ya Pak, Ya, it's okay, aku it's okay. terpotong tadi. Iya. Nah. Pada dasarnya kredit card baik ada fisik ataupun tidak ada fisik, pada dasarnya sama. Tapi berbeda produknya dengan pay letter. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai produk, baik sekarang keluar kredit card tanpa fisik, nggak apa-apa, itu juga oke. Karena memang secara natural produknya adalah dia produk kartu kredit. Tapi berbeda lagi sama natural produknya pay letter, gitu ya. Jadi kalau penambahan saya adalah untuk produk kartu kredit baik itu ada fisik ataupun tidak ada fisik, itu lebih kepada perubahan teknologi yang terjadi di saat ini. Jadi sama aja. Thank you Pak. Oke.